Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di pertemuan yaitu di 5 Ramadan, di mana hari ini kita akan presentasi, yaitu presentasi dari kakak Mudabir dan siswi dari SMP dan SMA TQ Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran. Kita buka dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai masuk ke presentasi yang pertama dari kelompok 1, kita tes dulu nih kabarnya adik-adik kakak semua. Oke, kita mulai ya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap, takbir. Sudah siap mau mendengarkan presentasi yang pertama? Kita lihat ya, presentasi yang pertama ini dari kelompok 1 yaitu Haurah Niswah, di mana kakak dan teman-teman kalian akan membawakan presentasi yang berjudul Hijab for Muslimah. Ya kak, judulnya? Iya, kita beri sebelum kita mulai memasuki presentasinya, kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya. Ada berapa orang sih dalam kelompok pertama ini? Kakak bisa berdiri kakak semuanya. Oke, kita kenalan dulu deh satu-satu. Dimulai dari pojok sebelah. Nah, karena ketuanya kakak tahu pasti kakak Marfuah. Nah, kita pojok awal di pojok sebelah kanan. Karena pesan sebelumnya kami ada perkenalan, jadi kedua kali kita. Oh iya, kakak udah video kali. Apa ini bu? Apa ini bu? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti buat kalian tahu jalan ulun siapa? Ulun Siti Marfuah, istrinya dari Bang Zen. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Siti Aulia dari Alaqaum Minanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Anita Rahmat Cahaya dari Halaqah Hakanalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nisda dari Halaqah Kakanajia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Siti Khadijah dari Halaqah Umi Rusidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya kalau lawan kakak yang kacamata ini? Perkenalkan, nama kakak Muna, kakak Mudabirah TK TQ, dan Musyrifah Hujrah Sofia.
Oke, nah sudah kenal semuanya? Sudah kenal ya. Dari pojok sana ada kakak Marpuah. Terus lagi siapa tadi namanya? Siti Aulia. Siti Aulia. Terus ada oh Kak Anita, Lisda, Khadijah sama Kak Muna. Oke. Kakak udah siap untuk presentasinya? Insya Allah siap. Oke, sudah siap. Oke. Untuk adik kakak, dengarkan, simak dengan baik presentasi dari kelompok Haura Niswah. Judul presentasinya adalah Hijab for Muslimah. Oke, dipersilahkan. Khadijah. Oke, sebelum kami menampilkan presentasi kami akan menampilkan Yaya dulu. Oke, apakah kalian sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Hei semua, kami kelompok Niswah, kelompok mandiri. Sudah siap lah. Jangan kakak. Sudahkah? Oke, 1, 2, 3. Hei semua, kami kelompok Niswah, kelompok mandiri, kelompok paling happy. Wanita Islami itu materinya, senang presentasi kita bergembira. Marilah akhwat, oi mari sayang, lihatlah kami pasti bisa. Pede dan semangat, maju presentasi, tak sia-sia latihan dari tadi. Niswah, Solehah, lembut, baik hatinya. oke, semangat pagi. Semangat pagi. Unjurullahu fi qalbik. Naam, Allahu Akbar. Hal jadul Qur'an fi sadrik. Naam. Aina. Haza. Luar biasa. Oh, kelompok Niswah, penampilan yang bermula ada di kami. Oh kawan, lihatlah kami yang tampil bergembira bersama semua. Niswah, Solehah, lembut, baik hatinya. Tadilah penampilan Dea dari kelompok kami Haura Niswah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kami melakukan yel-yelnya, jadi sebelumnya pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, perempuan itu dipandang rendah, lemah dan tidak artinya. Bahkan orang jahiliyah dahulu itu mereka itu merasa malu untuk memiliki anak perempuan. Nah, begitu masuk agama Islam, Rasulullah telah diutus. Salah satunya adalah untuk meninggikan derajat perempuan, menghapus pandang rendah terhadap perempuan dan memuliakan perempuan dengan segala keistimewaannya. Seorang perempuan itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam agama Islam. Selain menjadi madrasah pertama untuk membangun masyarakat yang soleh dan solehah, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan,
Yaitu salah satunya adalah menjaga kehormatan dirinya sendiri. Nah, salah satu keistimewaan perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kaum perempuan dalam Al-Qur'an menjadi sebuah surah, yaitu surah An-Nisa. Surah yang keberapa? Surah yang keempat. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menceritakan tentang perempuan. Ada ayat tentang keistimewaan perempuan yang taat, ada tentang perempuan yang menentang kepada Allah, ada ayat menceritakan tentang perempuan surga seperti Siti Maryam, Siti Asia. Kemudian ada lagi ayat tentang perintah dan larangan kepada perempuan. Nah, hari ini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi orang yang beriman itu pasti mereka memiliki rasa saling menolong. Menolong dalam segi apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan berbuat kebaikan dan mereka menegah dari perbuatan kemungkaran. Di ayat ini dipakaikan dengan selalu menggunakan fi'il mudhari. Kenapa jadi menggunakan fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari apabila setiap kalimat menggunakan fi'il mudhari pasti maknanya itu istimrar, selalu. Jadi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka selalu menyuruh kebaikan, kemudian mereka selalu menegah kemungkaran, kemudian wa yuqimunas shalah, kemudian mereka selalu mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, mereka selalu menunaikan zakat, sedekah, wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan orang yang beriman mereka selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang beriman mereka itu terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, dan saling mengasihi dan saling tolong menolong. Semuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka menjadi sebuah bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagaimana ayat Quran surah At-Taubah ini, orang beriman saling mengingatkan dan saling menolong. Maka kami di sini akan menyampaikan beberapa ayat yang mengandung tentang perintah untuk perempuan. Di akhir ayat, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu mudah-mudahan Allah merahmati kepada mereka. Jadi di akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmatnya kepada orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, nah tema kami hari ini adalah hijab for muslimah. Jadi kami mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua begitu pentingnya hijab untuk muslimah, begitu pentingnya kita menjaga kehormatan diri kita. Nah, kami akan membawakan beberapa ayat. Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang akan disampaikan oleh Anita. Kemudian Quran surah Al-Ahzab 59 yang akan disampaikan oleh Kamuna. Kemudian yang terakhir Quran surah An-Nur 31 yang akan disampaikan oleh Khadijah, Aulia, dan Lisa. Nah, untuk ayat yang pertama Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang akan disampaikan oleh kita, bersilakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-A'raf ayat 26. Di sini siapa yang mau membacakan ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, jadi terima kasih untuk Buma yang telah membacakan ayat beserta artinya. Di sini kandungan surah Al-A'raf ayat 26, Allah menyebutkan anugerah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Antara lain, Ia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutup aurat, sedangkan perhiasan untuk berhias. Jadi Allah menurunkan pakaian kepada kita untuk menutup aurat dan berhias. Tapi maksud berhias di sini bukan berhias kayak yang bermake up, yang semua selain lah. Tapi maksud berhias di sini adalah pakaian yang bersih, yang bersih dan rapi. Nah itu. Dan sebaik-baik pakaian ialah pakaian yang takwa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketakwaan yang dapat memperbaiki hati dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Contohnya seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, menjalankan sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, dan lainnya, menjalankan puasa Ramadan, puasa sunnah seperti Senin Kamis, Daud, ataupun Syawal. Dan bisa juga kita dengan rajinnya bersedekah. Pokoknya hal-hal yang selalu mengutamakan Allah, yang selalu berkaitan dengan Allah. Dan apabila kita telah taat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pakaian yang terbaik untuk orang mukmin. Karena ia pasti akan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik dan selalu bertakwa kepada Allah dan selalu melindungi tubuhnya, auratnya dari hal-hal atau segala sesuatu yang buruk baginya. Nah, jadi ini karunia yang besar dari Allah. Ini merupakan tanda-tanda keesaannya, penjelasan tentang rahmatnya dan pengaturan urusan manusia. Hal ini agar mereka mengingat keagungan Allah. Adapun pakaian terbagi menjadi dua, ada secara zahir dan secara batin. Secara zahir sendiri yang seperti tadi menutup aurat, sedangkan yang batin itu lebih baik dari yang zahir. Adapun yang batin sendiri bisa disebut juga dengan pakaian takwa, yaitu ketakwaan yang menghimpun segala kebaikan. Adapun ayat yang berhubungan dengan perintah menutup aurat bagi perempuan yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang akan disampaikan oleh Kakak Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kakak akan menjelaskan tentang ayat yang berhubungan dengan perintah menutup aurat bagi para an-nisa atau para perempuan, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Siapa yang mau membacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 59? Ketika Rahimah. Ini jangan ditolak Allah lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima.
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Oke, terima kasih pada Rahimah yang telah membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Di sini kakak akan membagi ada 3 bagian yang akan kakak bahas dalam ayat ini. Yang pertama yaitu ya ayyuhan nabiyyu. Nah, pada potongan ayat ini menjelaskan tentang kewajiban perempuan mukmin untuk menutup auratnya. Allah memanggil Nabi Muhammad agar memerintahkan istri dan putri beliau serta wanita mukmin agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ya ayyuhan nabiyyu. Katakanlah Nabi, di sini maksud adalah Nabi Muhammad. Kul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ayat ini datang menanggapi adanya gangguan dari kaum kafir Quraisy terhadap wanita mukminah, terutama istri-istri Nabi yang disamakan dengan budak. Nah, karena pada masa itu budak tidak menggunakan yang namanya jilbab. Nah, maka dari itulah dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Karena ada adat orang Arab sejak zaman dahulu adalah ketika para laki-laki Arab, terutama laki-laki Arab jahiliyah, ketika melihat perempuan yang terbuka, itu menandakan bahwa mereka adalah perempuan yang mau digoda. Jadi ini bisa menjadi sebuah simbol bahwa perempuan itu adalah perempuan yang mau digoda, atau bisa kita sebut dengan kata lain perempuan murahan gitu. Nah, astagfirullah, nauzubillah. Nah, dari cara berpakaian mereka bisa dilihat bahwa mereka, misalkan mereka berpakaian tertutup, berarti mereka adalah perempuan yang terjaga kehormatannya. Mereka adalah perempuan mukminah. Sedangkan mereka perempuan yang terbuka itu adalah menandakan bahwa mereka adalah perempuan yang mau untuk digoda. Nah, maka dari itu diturunkanlah ayat ini, bahwa Rasulullah agar menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan istri-istri orang mukmin agar menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Adapun makna dari kata min jalabibihin, sebenarnya banyak pendapat para ulama yang tentang jilbab ini sendiri, tentang makna jilbab itu sendiri, yaitu jalabib itu adalah jamak dari kata jilbab, yang artinya pakaian yang lebih besar daripada khimar. Adapun pendapat lain seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu pakaian atau selendang. Adapun menurut Imam Al-Qurtubi mengambil pendapat yang paling sahih adalah annahu saubul lazi yasturu jami'al badani, pakaian yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh. Nah, lanjut Kak. Adapun potongan ayat yang kedua, zalika adna ayyurafna fala yuzain. Ini adalah hikmah memakai jilbab itu sendiri adalah perempuan akan dimuliakan oleh Allah, perempuan akan menjadi pribadi yang merdeka dan dijauhkan dari
gangguan orang fasik. Zalika adna ayyurafna. Agar apa? Agar mereka mudah untuk dikenal apakah mereka perempuan yang merdeka atau mereka adalah budak atau perempuan yang mau untuk diganggu. Fala yuzain. Agar mereka terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang fasik. Selanjutnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana Allah, dan adalah Allah ghafurur rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa perempuan yang terdahulu sebelum turun kewajiban padanya untuk memakai jilbab. Nah, jadi dalam ayat ini pertama tadi Allah, dalam potongan ayat pertama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan istri-istri orang mukmin untuk menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu faedah dari memakai jilbab itu sendiri. Agar apa? Agar mereka terhindar dari yang namanya gangguan dan agar mereka mudah dikenali. Dan yang terakhir menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa perempuan terdahulu sebelum turun kewajiban padanya untuk memakai jilbab. Adapun cara menjaga kehormatan perempuan itu sendiri dan siapa saja yang boleh melihat perhiasan perempuan itu sendiri akan dijelaskan oleh Khadijah. Ya, akan dijelaskan oleh Khadijah. Tentang apa tadi kakak? Tentang anak yang Tentang mahram kah? wal yad ribana bi khumurihinna ala. Nah, jadi di sini Ulun akan menjelaskan nih lanjutan dari Kamuna. Surah An-Nur ayat 31. Ya. Siapa yang membacakan? Nih, yang pertama. Nah, jadi tadi ayat sebelumnya menjelaskan bahwa pentingnya kita menutup aurat. Kemudian apakah sudah selesai kita menutup aurat kewajiban kita? Apakah kita tidak perlu menjaga yang lainnya? Perlu. Nah, di ayat ini selain kita menjaga aurat, kita juga perlu menjaga kehormatan diri kita. Nah, ayat Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga pandangan. Siapa di sini tahu cara menjaga pandangan? Ya, apalagi berkacamata hirang. Nah, iya. Itu. Tidak lirik-lirikan dengan ikhwan, tidak memandangi foto ikhwan. Siapa tahu ada foto ikhwan lewat di IG nih, di SS, bis itu dipandangi terus. Nah, jangan kayak itulah. Apa? Nah. Siapa? Habis tuh kada PC-PC-an, kada chatan, kada teleponan. Siapa dia teleponan? Nah, itu. Jangan kayak itulah. Jadi pandangan kita itu diibaratkan panah setan.
yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghormati kehormatan diri sendiri dan kehormatan orang lain. Nah, padahal di Al-Quran surah An-Nur ayat 31 kan tadi sudah dijelaskan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjaga pandangan dari hal yang tidak halal dan menjauhi perbuatan apa? Iya, betul. Dari perbuatan keji agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Iya, betul. Jika mata kita banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati kita. Nauzubillah min zalik. Yang kedua adalah menjaga kemaluannya. Wayahfadna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Maksudnya adalah menjaga kemaluannya. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Sebaliknya begitu. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dan menjaga kehormatan. Karena jika kita terjerumus ke dalam zina, bukan hanya diri sendiri yang rusak, tetapi orang terdekat seperti orang tua, apalagi ya saudara, anak-anak dan kerabat terdekat akan ikut tercemar juga. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah wala yubadina. Bacakan ya. Bacakan kan? Wala yubni riznatuhunna ila ma dhahara minha, yang artinya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripada seperti telapak tangan dan wajah. Iya, betul. Maksudnya menjaga batasan aurat atau tidak menampakkan perhiasannya. Perhiasan yang dimaksud adalah suara kita. Dalam hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Artinya, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Sudah sampai
manakah tahap kalian dalam menutup aurat? Apakah nomor 1, 4, 7, dan 8? Masya Allah. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya. Apakah perhiasannya itu? Yaitu auratnya. Cara berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali yang boleh ditampakkan seperti muka dan telapak tangan. 2. Tidak berupa perhiasan yang mewah seperti emas, berlian, jam tangan Rolex yang harganya lumayan lah gitu. 3. Tidak boleh berpakaian tipis seperti melihatkan bentuk tubuhnya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. 4. Tidak boleh berpakaian ketat yang menunjukkan bentuk badan kita. 5. Tidak boleh memakai parfum yang bisa menarik perhatian banyak orang. Misalnya nih, nak ke masjid loh, ada ikhwan lalu bersanggo parfum cicit. Jadi ikhwan tuh lalu tuh, masya Allah, jangan ambil siapa ini parfumnya jarum benar. 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki seperti berpakaian jeans, celana pendek, berbaju ketat, bertindik-tindik, dan lain-lainnya. 7. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir seperti berpakai kerudung berlilit-lilit, menampakkan auratnya, dan membuat syahwat orang naik lah. 8. Tidak berupa pakaian yang sangat mahal. Nah, karena itu bisa menyebabkan kesombongan pada diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. 9. Memakai ciput atau telakung seperti yang ulun pakai saat ini. Mana telakungnya? 10. Memakai kaos kaki. Mana kaos kakinya? Ini. Dan sekian dari saya. Maaf typo. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali pada suami mereka. Ini yang boleh melihat aurat kita dalam sisi keluarga. Seperti bapak, ibu, kakek, nenek, bibi, paman bibi, bujur, paman bibi, saudara, kakak atau adik, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, anak ponakan. Yang bukan mahramnya seperti suami bibi, sepupu dan sepupu-sepupunya. Dan dampak negatif tidak menutup aurat. Pertama, tidak bisa mencium bau surga. Ayo.
Jangan sampai kayak gitu ya kalian. Nauzubillah min dzalik. 2. Mendapatkan dosa. 3. Mendekatkan diri dengan neraka. 4. Turunnya harga diri. Astagfirullahaladzim. Jangan jadi 50-50 ya. 5. Membuat akhlak rusak. Astagfirullah. 6. Mencuri perbuatan maksiat. 4. Memicu perbuatan maksiat. 4. Menimbulkan fitnah. 8. Terancamnya keselamatan. 9. Mendapatkan pandangan buruk di masyarakat. Astagfirullah, nauzubillah. Dan materi selanjutnya dijelaskan oleh Lisda. Jakamuna itu ya. Bacakan ayatnya. Jadi saya di sini untuk menyambung materi Kakak Aulia. Di sini saya akan membacakan ayat tersebut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi Quran Surah An-Nur ayat 31 ini Allah berfirman kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman agar menjadi kehormatan diri mereka dengan 3 cara. 1. Yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga kehormatan, dan yang ketiga, menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal ini dipastikan kehormatan seorang muslimah akan terjaga. Walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika masih berusaha untuk dinampakkan dengan berbagai cara, termaksud masih tidak menjaga pandangan, suka lirik-lirik ikhwan, chatan, teleponan, ketemuan, kode-kodean, surat-suratan, pacar-pacaran. Hal itu sama saja dengan membuka aurat dan tidak menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan kalimat wa tubu, dengan taubat, dari perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Ukhtifillah, hijab bukanlah mode, bukanlah tuntutan sosial ataupun tren. Hijab adalah berkaitan dengan kehormatan perempuan itu sendiri. Perempuan itu mulia, sebaik-baiknya perhiasan, seindah-indahnya makhluk, dan setinggi-tingginya kehormatan. Hijab termotivasi oleh perintah Allah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang taat kepada perintah Allah, dan salah satunya yaitu perintah Allah untuk berhijab. Jadikan hijab menjadi bagian penting yang menghiasi setiap jengkal tubuh kita. Jadikan hijab sebagai pelindung, kehormatan,
dan martabat kita sebagai seorang perempuan. Setiap hal memiliki hak, dan hak kita adalah mendapatkan kehormatan, derajat, martabat yang tinggi. Setiap hak juga kita mempunyai kewajiban. Kewajiban kita adalah menjaga keistiqomahan kita dalam berhijab. Semoga kita bisa menjadi seorang akhwat, menjadi perempuan yang bisa istiqomah dalam berhijab. Bukan hanya berhijab fisiknya, tapi hatinya, mulutnya, dia mempunyai attitude yang baik, akhlak yang baik. Jadi semoga kita bisa menjadi perempuan yang istiqomah berhijab, berani berhijrah, siap berhijab. Coba sekali lagi, berani berhijrah, siap berhijab. Coba 1, 2, 3. Berani berhijrah, siap berhijab. Wal afwa minkum, sekian dari kami. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami akan menutup dengan yel-yel penutup kami itu sendiri. Niswah Solehah, lembut, baik hatinya. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Hey hey hey, semoga Allah meridai kita menjadi wanita cantik dan salihah. Amin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi insyaallah. Kelompok Haura Niswah, kelompok Haura Niswah, kelompok yang paling pertama. Kelompok Haura Niswah, kelompok Haura Niswah, mari bersama mawaddah fil qurba. Alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 1. Masya Allah, kelompoknya tadi adalah hijab for muslimah. Gimana tadi yang kakak tangkap ya? Kita harus menutup aurat dengan benar. Dimana kita harus memanjangkan kerudung kita sampai mana tadi memanjangkan kerudungnya, menutup auratnya sampai menutup bagian dada kita dan sampai pinggul. Jadi tadi ada penjelasannya, jangan pakai kerudung yang diikat di hulu, yang diikat di leher, yang ngerti hulu di leher. Kenapa? Karena itu menyengsarakan diri kita sendiri. Ngapain sih diikat di leher, nyakitin leher kita aja. Nah jadi tadi ada untuk pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Tanggapan dulu dari Abi. Setiap grup wajib bertanya. Wajib bertanya atau menanggapi. Tapi dari terakhir aja. Oke. Setiap kelompok harus bertanya. Nah, dari kelompok 3, siapa kelompok 3? Penginani? Penginani. Ada gurutan dari kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 sampai 23 kelompok. Oke, dari kelompok 2. Ini Abigail 10 kelompok. Oh iya. Berapa kelompok? Kelompok 2 sampai kelompok 10. Oke, yang bertanya hari ini berarti dari kelompok 2 sampai kelompok 10. Berarti besok dilanjut lagi ya Kak? Berarti yang pertanyaannya bukan dari kelompok 2 sampai 10, 11 sampai 23 berarti kalau besok. Oke, kita persilahkan untuk kelompok 2 sampai kelompok 10 yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1.
siap? Oke, Umi Nani. Umi Nani bisa. Umi Nani yang mau bertanya silakan maju ke depan biar kita masuk ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, presentasinya tadi sangat jelas, dari mulai ayat pertama sampai terakhir. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak Umi yang ada di ruangan ini semua sudah menutup auratnya dengan baik sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi kan kita ini punya iman yang turun naik, apalagi di saat kan liburan di luar. Gimana tips untuk anak-anak atau lingkungan kita yang belum memakai hijab dengan sempurna, cara kita menanggapinya dan bagaimana cara kita mengajak mereka untuk bisa sama-sama memperbaiki cara kita berpakaian. Ya begitu aja pertanyaan. Sekian, terima kasih. Tiga pertanyaan, dua pertanyaan lagi dari kelompok siapa yang mau bertanya lagi? Tadi yang kelompok 3, cuma sekarang kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang bertanya. Nanya, coba. Ayo bertanya. Nanya. Kamu nanya. Tapi Bobi. Ya, perkenalkan saya Norah Nazifa dari kelompok 10. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi pertanyaannya adalah banyak nih di lingkungan kita yang nggak asing lagi dengan kata-kata hijabin dulu aja hatinya, baru hijab kepalanya, jilbabin dulu hatinya, baru kepalanya. Nah, Ulun meminta pendapat kawan-kawan penyaji gimana tanggapannya terhadap hal itu. Terlebih sekarang banyak banget yang mereka jadikan dalil atau alasan ketika ada perempuan yang berhijab syar'i tapi masih pacaran, tapi masih tidak menjaga kelakuan. Nah, itu kan menambah poin untuk mereka untuk berkata hijabin dulu hatinya. Sekian, terima kasih. Lagi yang lain, siswanya lagi, siswinya. Ada yang mau bertanya lagi? Dari siswinya dong. Tadi kan dari Mudafir nih 2 orang. Coba sekarang kakak minta dari siswinya. Anak kelas 9 tanya. Ayo, sini tuh. Siapa Humay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini perwakilan dari kelompok 4 di sini akan bertanya. Kita ini kan sesama muslim loh. Nah, terus banyak tuh masih yang pada pakai hijab. Jadi apa kita menagurnya tuh supaya pakai hijab? Itu aja pertanyaan dari Umi. Kakak Febihan apa? Kakak Febihan 3 ke 4 tadi. 4 toh. 3, 4. Satu lagi. Dia kasih. Ininya, Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Febi, perwakilan dari kelompok 7.
Jadi lo kalau kita nih tinggal di lingkungan yang emang semua orang berjilbab dengan jilbab yang syar'i, otomatis kita mungkin akan sulit untuk berjilbab yang pendek-pendek. Tapi gimana kalau kita nanti tidak tinggal di lingkungan yang seperti ini lagi? Ada tips nggak supaya kita tuh tetap istiqomah untuk berjilbab sesuai syariat yang disunahkan Rasulullah? Siap, yang lain siap, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh membantu jawaban. Jawabannya begini, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh membantu memberikan jawaban. Agar kita aktif, semua kelompok wajib aktif. Tipsnya apa tadi pertanyaan ini lagi? Tipsnya supaya kita istiqomah pakai seluruhnya. Pegang aja dulu. Nah, tips supaya tetap istiqomah, mendekatkan diri ke hal positif, masuk kayak mengikuti pengajian, habis itu mencari teman yang baik yang mengajak kita ke hal-hal yang positif. Membatasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tentang apa namanya? Yang hijabin dulu hatinya. Enggak. Karena mesti pindah. Sedikit aja. Untuk menanggapi pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang menyebutkan hijabin dulu hatinya baru kolom, sebenarnya itu dari dirinya kita sendiri untuk menguatkan keimanan kita supaya kita tuh tidak mudah untuk goyah dalam prinsip kita dalam menjaga keimanan kita. Kemudian sama kayak tadi itu banyak-banyak mengikuti pengajian supaya hal-hal positif yang bisa melindungi diri kita. Kemudian itu tuh hanya bisikan syaitan supaya kita tuh untuk tidak berhijab, supaya hijabi dulu hatinya baru hijab yang benar. Jadi itu hanya was-was supaya kita tuh tidak berhijab. Karena sebenarnya awal kita untuk merubah diri itu dari zahirnya dulu. Jadi dari kita berhijab dengan benar, kemudian pelan-pelan kita akan memperbaiki diri kita dari dalam. Jadi mungkin itu dari ulun, dari Kak Muna. Adapun pertanyaan dari Humay tentang bagaimana kita mengajak teman kan tadi untuk berhijab biar kita tuh kada menyinggung hatinya, kayak itu tadi. Ya. Pertama kita perbaiki diri kita dulu, luruskan niat kita untuk mengajaknya tuh untuk apa gitu. Setelah itu kita bawa, misalkan kita sambil bawa untuk ke pengajian, mau ikutkah gitu. Mau ikutkah ke pengajian? Kada langsung menegurnya dengan kata-kata yang membuatnya tersinggung gitu. Dibawa untuk menuntut ilmu, habis itu ya mencari teman-teman yang baik, circle-circle yang baik.
dan bisa saling mengingatkan. Pertanyaan keempat tadi apa? Sama aja. Nah, jadi kita yang pertama itu menguatkan keimanan kita. Salah satunya itu kita banyak-banyak mencari teman yang baik supaya hal-hal positif yang dari teman kita itu bisa kita tertular dengan diri kita. Terus sampai lagi kan? Yang Umi Nani tadi apa tadi nih? Mengimbau lingkungan kita supaya ikut juga berpakaian syar'i seperti yang sudah disampaikan Rasulullah gimana caranya? Pastinya kita dulu yang mencontohkan. Yang pertama itu mungkin dari orang tuanya menanamkan dari kecil bagaimana anaknya menjadi muslimah yang benar. Kemudian nanti kan kita dari seorang ibu, jadi yang akan memberikan teladan ya untuk makanya dari kita sendiri dulu kita tuh harus menguatkan ketakwaan kita supaya itu tuh menjadi wanita yang benar-benar yang beriman. Ya mungkin ini dari tanggapan kami. Mungkin ada yang menambahkan? Silakan Kaisa. Yang itu tadi yang katanya hijabin hatinya dulu baru kepalanya kayak gitu. Kalau menurut Ulun benar kata Kamar Kuah tadi. Soalnya hijab itu tuh bukan pilihan, hijab itu suatu kewajiban. Jadi kita bisa membiasakan diri berhijab, menjalankan kewajiban dulu, lalu kita bisa memperbaiki kita dari dalam, memperbaiki hati kita agar istiqomah ke depannya. Udah. apa lagi kan orang tadi anak Bismillah ya, mau menambahkan sedikit dari jawaban kakak Khadijah tadi. Nah kebetulan kakak ini ada pengalaman sedikit tentang hal itu. Mungkin yang ini pertanyaan besar bagi anak kelas 9 yang sudah mungkin nggak lanjut di lingkungan pesantren, ada yang lanjut SMA negeri mungkin, atau lingkungan luar yang tidak mengharuskan berjilbab syar'i, berjilbab panjang. Nah, jadi tips dari kakak, tipsnya adalah kita yang harus siap dulu, mental kita siap, kuatkan komitmen dari awal. Kalau kita tuh nggak bakalan mudah terbawa. Jangan sampai kita yang terwarnai, kita yang harus mewarnai. Ketika kita tidak mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan kemauan kita, misalkan kita masuk SMA negeri, sedangkan teman-teman kelas kita atau organisasinya pun kadang jilbabnya masih pendek-pendek. Jadi ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut, kita tidak mendapatkan, maka kita harus buat sendiri. Cari teman, ajak teman, mulai diskusi dengan baik, dengan cara mereka, dengan gaya anak remaja, gimana ini loh, nyaman loh pakai jilbab kayak gini. Nah, jadi dari pengalaman kakak pun, kakak punya teman yang memang dari awal dari gak ada background agamanya, SMP negeri itu, terus masuk SMA negeri. Ketika kami temenan, mulai perlahan-lahan ngasih tahu, nyaman loh pakai jilbab besar itu, kayak gini loh dalam Islam tuh sebenarnya kayak gini. Sebenarnya banyak orang di luar sana yang mau berjilbab syar'i, tapi karena mereka terbatas ilmu, mereka jadi tidak melakukan. Jadi ketika kita punya peluang untuk memberitahu orang, memberi informasi tentang jilbab itu malah lebih bagus lagi. Jadi ciptakan lingkungan yang kita butuhkan kalau kita tidak bisa mencari lingkungan itu. Sekian. Oke, jadi kata-kata orang tadi benar. Kenapa kayak gitu? Karena gini, pengalamannya adalah karena banyak anak remaja itu ketika dia pakai kerudung yang panjang
panjangnya, masya Allah bajunya jangan sampai kaki. Biasa kenapa? Pasti temannya bilang gini, ih aku sih jadi emak-emak. Nah, pasti kalian pernah dengar kan? Kayak emak-emak katanya gitu kan? Padahal kenapa? Bukan kayak gitu sebenarnya. Islam tuh mempermudah wanita. Bukannya Nabi Muhammad aja udah gini. Kita perempuan itu dulu dihina, bukan dihina maksudnya. Direndahkan kan zaman jahiliyah, terus kita diangkat derajatnya sama Rasulullah SAW. Nah dari situ kalian kalau ada orang bilang iya apa sih kerudungnya panjang-panjang kayak gitu, kayak emak-emak, kayak ibu-ibu yang udah apa ya, padahal gini, nggak semua kerudung itu disamakan rata dengan kayak misalnya kita pakai kerudung panjang kayak gini, enggak harusnya. Kalian yang masuk ke TCA yang udah pakai kerudungnya masya Allah luar biasa panjang, jangan dirubah ketika kalian liburan di luar. Jangan lihat dari teman kalian, teman kalian pas jalan-jalan keluar kerudungnya pendek, kerudungnya segini. Misalkan saya tahu teman, mungkin dari halqa kali ini yang udah keluar ya, halqa kali ini ada 14, 2 orang keluar, 1 orang kakak selalu pantau di Instagram. Oke, kakak lihat pakaiannya mulai pendek, mulai tidak pakai kerudung dia, jalan-jalan ke mall. Nah, jadi dari situ kalian ambil pelajarannya, ambil pelajaran dari teman kalian. Jangan langsung langsung bilang dia kayak gini, jangan. Kalian kasih lagi motivasi biar dia mau lagi pakai kerudung panjang. Sudah? Oke, Abi. Lagi kata Abi, ada lagi mau bertanya? Ayo, kesempatan. Grup yang lain lagi. Yang dari SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada juga tuh yang kerudung handap pendek, tapi nya kayak kadang bentuk tubuhnya kadang kelihatan kayak ada juga orang tuh yang kayak bercadar, yang belilit tuh tapi di belakang di badannya masih kelihatan lekuknya. Kada kelihatan tapi nya kada syadi. Bercadar tapi kada syar'i. Tapi bajunya tuh kayak apa? Kada membentuk gober. Mungkin bajunya gober ya, besar, tapi jilbabnya yang tidak menutupi pinggul segini tuh Kak. Kayak gitu kan ada gimana tuh makannya ya Kak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara dari kelompok 2 izin bertanya, apakah ada aurat sesama perempuan? Jika ada, dari mana sajakah aurat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ulun Sabrina dari kelompok 22. Ulun ada kotakun, misalnya kerudung tuh kayak syar'i tapi kayak tipis, kayak kelihatan dari menerawang gitu. Soal masalah warna, baiknya supaya kayak menutup itu, baiknya warna apa kayaknya coba. Warna yang sesuai sunnah untuk wanita tuh apa? Ya. Udah. Masih. Warna kostum wanita yang sesuai sunnah. Warna gelap-gelap. Sama bahannya. Warna kuning. Pink. Ada kakak.
Apa nggak? Sudah? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Pakai bajunya lebar tapi kerudungnya pendek. Yang kedua pertanyaannya aurat sesama perempuan sampai mana batasnya? Yang ketiga pertanyaannya adalah ketika memakai kerudung yang kerudungnya syar'i tapi menarawang. Ya ada tuh kerudung segi 4 yang tipis tuh. Silakan. Iya, udah tersiap nah. Kepita sudah kepala. Tersiap lu. Udah tahu udah sesama perempuan jadi. Warna tadi tuh dulu. Warnanya kan Yang harusnya perempuan. yang seharusnya perempuan pakai. Tadi tak apa-apa. Kakak serangan lalu berdiri. Nah, kita berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya perempuan itu Yang sesuai aja. Yang sesuai menjelaskan. Sebaiknya perempuan itu sebaiknya perempuan itu memanjangkan hijabnya agar menutupi aurat-auratnya, batas-batas auratnya sampai mana yang seharusnya. Di mana? Harusnya pakai kerudung benar Seharusnya menutupi melebihi daripada pinggul. Itu yang bagian belakang. Kalau bagian muka lebih panjangnya sedikit sampai menutupi bagian dadanya. Walpis. Jadi bagi yang memakai jilbab yang menarawang, seharusnya kita dari awal bisa memilih kain-kain yang pas untuk dipakai. Contohnya seperti kain walvis yang kain ini, nah itu kan tebal, jadinya misalnya kita memakai jadinya tidak menarawang karena tebal, atau bisa juga kita memakai jilbab seperti Rabbani kayak seperti dipakai Nadia, itu kan tebal, jadinya tidak kelihatan tidak kelihatan, apalagi misalnya kita apalagi misalnya kita berdiri kayak kakak Mopua, kakak Muna, di belakang ada cahaya loh, misalnya tiba-tiba menarawang, itu kelihatan jadinya loh awat-awat kita. Nah jadinya misalnya kita memilih kerudung, sebaiknya kita pilih-pilih dulu kain yang tepat untuk dipakai, karena misalnya kita tidak karena apabila kita tidak cermat dalam memilih pakaian atau kain, sama ya kayak kita sia-sia kita butuh kerudung, ya lo. Nah sudah itu jagainlah. Warna.
Jadi warna yang pas untuk dipakai itu yang warna yang gelap-gelap ya kakak? Warna kuning. Kayak ini kayak warna hitam, biru, pokoknya yang gelap-gelap. Misalnya yang cerah tuh kuning. Kayak kuning itu kayak apa tuh? Kalian mana dari lihat kuning? Pina tarang banget. Nah, misalnya kita kadang memakai pakaian yang gelap, yang tarang-tarang tuh namanya colok banget. Kalau kalian namanya juga dipandang, aku melihat di warna-warna yang pina mencolok tuh sakit mata juga kita. Sudah dari ulun. Jadi untuk batas sesama perempuan, jadi sesama perempuan itu batas auratnya adalah dari kepala sampai kira-kira lutut. Kepala itu maksudnya sampai kita melihat rambut. Kemudian kalau tangan, ya usahakan kita memakai sampai di sini juga. Jangan yang kayak singlet kita, walaupun sama perempuan. Jadi walaupun sama perempuan, jadi harus memakai pakaian yang panjang juga. Ketika misalnya tidur, jangan tidurnya tuh pakai seluar pendek, bajunya singlet. Walaupun kita dalam keadaan tidur, kita harus menjaga aurat kita. Kan kita kan tahu ketika tidur tuh merasa atau ada yang terbuka. Nah, jadi ketika kita di dalam kamar sama perempuan, yang boleh dilihat adalah kepala, rambut, kemudian kaki. Nah, insya Allah paham belok. Nah, pokoknya apalagi tidur kita tuh harus memakai celana dalam yang panjang, jangan yang pendek, karena dikhawatirkan terbuka-buka. Karena perempuan itu tidak aman-aman. Walaupun perempuan, siapa tahu kan ada perempuan, banyak kasus walaupun perempuan ada yang ketujuh melihat awak sesama kawannya. Nah, jadi kita menjaga dari yang pada itu. Nah, walaupun sesama perempuan tetap memakai baju yang panjang, yang tertutup, yang tidak terawang. Ya, mungkin ada lagi yang tambahan dari yang lain. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Ulun persilakan untuk Abi Firdaus untuk menanggapi presentasi kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok Haura apa tadi? Haura Niswa. Apa artinya tuh? Perempuan yang cantik. Oh, Haura Niswa, perempuan yang cantik. Baik, anak habis semua, tadi sudah kita saksikan di kelompok 1 Haura Niswa yang sudah presentasi yang sangat luar biasa. Itu sudah Allah buktikan kalau kalian sungguh-sungguh di Ramadan ini, malaikat semua bergerak untuk membantu kita. Maka kita lihat hasilnya luar biasa. Itu bisa mengalahkan mahasiswa, padahal masih SMP, masih SMA. Tapi kalau kualitas kalian tidak kalah dengan orang yang sudah S1 bahkan mungkin S2. Karena orang yang belajar Al-Quran itu janji Allah pasti benar. Dia punya akselerasi, kemampuan percepatannya itu sangat luar biasa. Kalau orang terus-menerus mempelajari Al-Quran. Pertanyaan Abi, coba jawab semua. Dari kita dengar tadi ada berapa ayat, coba sebutkan. Ada berapa jenis pakaian wanita? Jenis pakaian itu ada berapa? Pertama, ada berapakah jenis pakaian? Betul, 2. Satu. Apa tadi? Memangnya tadi ada ayatnya gitu tadi. Ayatnya tadi ayat berapa tadi? Dibuka dengan At-Taubah 71, setelah itu masuk Al-Arab 26,
Setelah itu masuk 3359, setelah itu terakhir tadi surah 24 ayat 31. Dari 4 ayat ini yang kita dengar, ada berapakah jenis pakaian? Nah, ada berapa? Kan orang ada berapa? 3. Yang benar 3. Coba buka surah Al-A'raf tadi ayat 2 ayat 26 tadi, Al-A'raf. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sa'atikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. 3 jenis pakaian. Pertama, pakaian menutup aurat. Itu pakaian dulu. Yang kedua, pakaian untuk perhiasan. Jadi perempuan boleh pakai baju yang mahal-mahal, boleh nggak? Boleh kalau uangnya ada. Nggak dilarang. Itu ayat mengatakan pertama menutup aurat, ya biar murah, biar sederhana, asal menutup aurat. Itu yang pertama. Naik yang kedua, untuk perhiasan boleh pakai yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang bungas-bungas, boleh. Tetapi bukan untuk kesombongan. Intinya kan bukan untuk kesombongan. Nyaman dipakai, enak dipakai, boleh. Baju yang mahal tapi dipakai nyaman di badannya, enak makainya. Kalau yang murah panas, kalau yang mahal dingin, beli yang mahal enak dipakai. Bukan untuk kesombongan tapi untuk kenyamanan diri kita. Boleh. Karena itu Allah katakan ada pakaian untuk perhiasan. Dan yang ketiga, ada namanya pakaian takwa. Pertanyaan selanjutnya, terbuat dari bahan apakah pakaian takwa itu? Ayo. Lihat tuh ayatnya tuh. Jawabannya di situ-situ juga. Kalau binanya tuh jawabannya di situ-situ juga. Terbuat dari apakah pakaian takwa itu? Hah? Itu jawabannya. Dzalika min ayatillah. Demikianlah dari ayat-ayat Allah. Jadi kalau kalian menghafal Quran satu ayat itu sama dengan kalian sedang menyulam pakaian ketakwaan. Setiap hari kalian menghafal Quran, kalian pahami Quran, kalian amalkan Al-Quran, itu sama halnya setiap hari kalian sedang merajut pakaian. Maka semakin banyak kalian membaca Quran di Ramadan ini, semakin tebal pakaian takwanya. Semakin baik pakaian takwanya. Sulamlah pakaian takwa itu dengan ayat-ayat Allah. Paham kadang? Makanya orang yang malas ngaji, bahkan gak pernah ngaji, dia tidak punya pakaian takwa, telanjang batinnya. Zahirnya tertutup, tapi batinnya telanjang. Karena ini pakaian zahir menutup zahir kita, tapi pakaian takwa itu menutup batin kita. Makanya kadang banyak perempuan walaupun pakaiannya seperti takwa, tapi nggak punya rasa malu. Sudah pakai nutup hijab, tapi kelakuan dilihat di medsos tuh, joget-joget, ada kan? Pakaian hijab bagus, tapi joget-joget, tapi lenggak-lenggok. Boleh. Itu memang secara zahir menutup aurat, tapi telanjang batinnya. Kalau dia tidak membaca Al-Quran, beda. Kalau kalian membaca Quran, beda. Kayak nari-nari kemarin itu, nari-nari kemarin boleh nggak pakaian begitu? Abi tanya, waktu nari-nari boleh nggak? Boleh dong, kan tutup aurat. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang waktu tampil kemarin boleh nggak? Boleh. Kayak kalau boleh hati tampil dengan pakaian yang cantik, indah, pakai renda-renda, boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Itu Allah katakan untuk perhiasan, supaya enak dipandang mata. Yang penting jangan untuk kesombongan. Kalau kalian mampu silahkan. Boleh. Islam tidak dilarang orang untuk yang mewah itu nggak dilarang, asal dia mampu dan bukan untuk kesombongan. Boleh. Jadi dari manakah bahan pakaian takwa itu? Dari ayat-ayat Allah. Semakin kalian sering membaca Quran, semakin kalian sering menghafal Quran, itu semakin bagus sulaman bajunya. Jadi di TCN kalian saban hari menyulam pakaian takwa. Orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak punya pakaian takwa. Banyak perempuan yang menutup aurat seperti ini nggak bisa ngaji. Banyak nggak? Banyak. Menutup aurat ngaji nggak bisa.
Pakai nutup aurat, nggak pernah baca Quran. Gimana itu? Maka kalian coba seperti itu, buat pakaian takwa itu semakin rapi, semakin bagus, semakin baik tuh. Min ayatillah la'allahum yadzakkarun, dan ayat Allah yang kalian baca itu jadi zikir. Fadzakir bil Quran. Quran itu kalian zikirkan terus saban hari, pagi, siang, malam, zikir. Quran yang dibaca itu menjadi zikir. Dia bisa menjadi peringatan buat diri kita. Maka kalau Quran sudah jadi peringatan, dimanapun kalian berada, pasti kalian tetap menjaga diri dengan baik. Jadi cerita Kak, siapa tadi itu? Kak Laili tadi, yang keluar dari TCA, kok tiba-tiba lepas kerudungnya segala macam. Karena berarti dia tidak menghayati ayat-ayat Allah, itu tidak jadi zikir buat dirinya tuh. Tidak yadzakkarun, tidak terus menerus. Zikirnya cuma di TCA, pulang ke rumah lepas, pergi ke mall lepas pakaiannya, karena tidak yadzakkarun. Kalian harus yadzakkarun, Quran harus mampu jadi peringatan. Dimanapun kalian berada, tetap jaga kehormatan diri kalian. Bahkan ketika kita tidur pun begitu. Kita tidur sendirian, nggak ada yang lihat, tetap jaga aurat. Kenapa? Ada Allah yang lihat. Lihat nggak Allah? Tapi tanya, Allah lihat nggak kalau kita tidur? Allah lihat nggak? Malu nggak kita kalau sembarangan berpakaian kalau tidur itu? Pakai selawar handap apa segala macam. Malu nggak kira-kira? Kan Allah malaikat lihat. Kalian di kamar tidur tetap buat yang rapi, ya kan? Buat kalaupun misalnya kalau kami Abi aja kalau tidur tuh nggak pernah pakai celana pendek, Abi. Selalu celana Abi di bawah lutut terus. Malu Abi. Nggak pernah Abi pakai celana yang di atas lutut, selalu di bawah lutut. Walaupun Abi tidur di rumah, walaupun tidur di mana. Itu diajarkan tuh. Apalagi kalian perempuan, jangan mentang-mentang di kamar selawar handap segini aja. Itu bahaya perempuan tuh, nanti lihat temannya, nah syahwat temannya muncul, nanti ada hubungan sejenis tuh gara-gara begitu tuh. Maka perempuan perlu menjaga kehormatan dirimu, jaga kehormatan dirimu wahai perempuan. Dan untuk itu kalian perlu cari teman yang benar. Dirimu dilihat dari siapa temanmu. Lihat itu ya, dirimu dilihat dari siapa temanmu. Mudah melihat seseorang tuh, lihatnya siapa temannya. Biasanya yang berteman tuh cari yang sama karakternya, setipe. Kalau orang yang suka misalnya jalan-jalan ke mall, dia pasti cari teman yang suka juga jalan ke mall. Betul nggak? Karena kalau nggak suka kan nggak mau dia cari teman yang suka jalan ke mall. Kalau ada yang misalnya suka orang-orang perempuan nakal dugem, pasti temannya yang suka dugem juga nggak? Sama, nggak mungkin berteman orang yang ke masjid tadi itu. Karena temanmu itu siapa? Dirimu. Oleh sebab itu tips tadi supaya jangan kalian pas keluar dari sini langsung berubah, temanmu tetap cari teman yang baik. Kalaupun engkau berteman dengan teman-teman yang belum berhijab, jangan engkau ikutan tidak berhijab. Buat temanmu, kau pengaruhi temanmu supaya mengikuti dirimu. Jangan engkau yang dipengaruhi. Hidup ini kan saling mempengaruhi. Jangan kita yang dipengaruhi, tapi justru kita yang memberikan pengaruh yang baik pada orang lain. Apalagi yang sudah punya hafalan Quran, engkau harus bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Tentu pengaruhnya pengaruh yang baik. Abi berteman sama anak band. Kenal dulu Abi anak band. Abi ini pemain band dulunya. Maka Abi kalau buat lagu, tapi Abi senang hafal Quran, senang belajar Quran, dan ternyata dikasih Allah bisa. Padahal Abi pemain band, Abi bukan anak pesantren, bukan anak pondok. Abi ini dia pernah mondok tapi nggak lama-lama lah. Abi mondok itu cuma pengen tahu aja gimana konsep belajar Quran, itu aja. Setelah Abi dapat konsepnya, Abi buat di Banjarmasin, jalan TCA. Abi bukan dari pesantren, Abi ini mantan anak band. Nanti Abi bawa ke sini tanggal berapa, sama-sama lihat mereka ada yang penyokok biola. Nanti Abi undang kemari menghibur kalian semua. Nah, dulu di sini Abi ngundang ada vokalisnya siapa saya? Samson. Dulu ada vokalis Samson, teman Abi, vokalisnya Samson. Nyanyi dia keren benar suaranya, tapi di Putra. Nanti tahun ini Abi bawa ke Putri sini. Tapi kalian ingat tadi ayatnya, tundukkan pandangan. Jangan melihat lelaki itu jelalatan mata. Tidak boleh melihat lelaki sedikit. Jangan jelalatan matamu. Kata-kata tadi coba lihat di surah
surah Mukmin tadi, bukan ini. Ada kata-katanya ya, ini Pak. Ada kata-kata yaqdud min absarihim. Kata-kata yaqdud itu ya, itu perhatikan tuh. Qulil mu'minati yaqdud min absarihim. Yaqdud. Nah, kan katakanlah kepada yang beriman, hendaklah mereka, diartikan menahan min absarihim. Kalau lebih banyak pertanyaan nih. Kenapa bukan min ayunihin? Katakan kepada wanita, hendaklah mereka menundukkan matanya. Harusnya gitu kan? Bisa enggak? Diganti. Yaqdud min ayunihin. Kan bisa. Tapi kenapa pakai kata-kata absarihim? Nah, kalau mikir. Jadi di ruang sana mikir. Oh ya Allah, hebat ayat Allah. Sampai kata-kata yaqdud itu ya, dia bukan sekali artinya menundukkan ya, tapi menutup mata. Coba kalian buka nanti kamus bahasa Arab Al-Munawwir, dia artinya menutup mata. Masa bodoh terhadap sesuatu. Tidak memikirkan. Jadi kalau kalian melihat laki-laki seganteng atau apapun, biasa-biasa aja. Nggak ada pengaruhnya bagi kalian. Mau dia ganteng, sehebat apapun, biasa aja. Biasa aja. Itu bukan suamiku. Itu bukan suamiku. Biasa aja. Begitu lihat laki-laki, gantengnya. Ganteng. Itu nggak benar namanya tuh. Pakaian aurat, melihat laki-laki ganteng. Ganteng, cakep. Kemarin kayak ayam waktu acara milad. Habis tahu tuh kelakuan SMP putri SMA tuh, melihat nenek itu ganteng. Kalian. Itu namanya tidak yaqdud min absarihim. Kata-katanya tuh jangan pakai, bukan ayun. Kenapa harus absar? Absar itu artinya melihat dengan mata hati. Jadi kalau kalian melihat laki-laki, jangan pakai pandangan mata hati. Itu kata-katanya min absar. Absar itu apa artinya? Basar itu ada di Quran ya. Ini artinya melihat semua. Ada ro'a, ada nazara, ada basara. Ara'aital ladzi yukadzibu bi ara'a. Ro'a itu melihat kulit luar aja. Jadi kalau kalian laki-laki ganteng tuh cukup ro'a aja. Sekilas lalu aja, tidak perlu masuk ke hati. Abi kalau melihat wanita cantik, sekilas lalu aja, tidak masuk ke hati. Karena Abi sudah punya istri. Istri Abi kan cantik. Walaupun di luar banyak yang cantik, tetap dikatakan istri Abi yang cantik. Biasa aja dia, kalau pura-pura cantik ya biasa aja, tidak masuk ke hati. Makanya katanya absar, cukup ro'a. Atau misalnya nazara. Kalau nazara itu melihat tapi sudah mulai berpikir, dia itu siapa ya? Anak siapa sih? Di mana rumahnya? Itu namanya nazara. Afala yanzuru. Mulai. Tidakkah kalian memperhatikan orang melihat tapi sudah mulai meneliti, menelisik. Ini siapa dia ini? Siapa dirimu? Boleh pengen tahu siapa? Itu orang nazara. Nah, perempuan kalau melihat laki-laki jangan nazara, pengen tahu itu jangan. Kalaupun mau tahu bolehlah, jangan sampai absar. Absar itu melihat dengan kedalaman mata hati. Makanya ada kata-kata dari mata turun ke hati. Itu nanti yang bisa membuat dirimu rusak. Itu bisa membuat dirimu rusak karena engkau melihat laki-laki dengan hatimu. Akhirnya Quran nggak mau masuk ke dalam hati karena laki-laki yang masuk ke dalam hatimu. Paham nggak? Kalau kalian susah menghafal Quran, lambat menghafal Quran, karena yang masuk dalam hatimu itu laki-laki. Ayat Allah tuh nggak mau masuk kalau ada yang lain masuk. Al-Quran itu masuknya ke dalam hati. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, kami masukkan petunjuk Quran itu ke dalam hatinya. Al-Quran masuk dalam hati. Kalau dalam hatimu ada laki-laki yang bukan muhrimmu, Quran tidak akan pernah mau masuk. Betul atau betul? Iya, makanya kalian lambat ngapal Quran. Sebab di kepala kalian sudah laki-laki, sudah mulai tahu, sudah mulai senang dengan laki-laki. Ya, buat min absar, tundukkan pandanganmu tuh. Artinya tuh gelapkan matamu. Walaupun kau melihat, tapi seolah-olah tidak melihat. Itu maksudnya nyabut tuh. Kita melihat, tapi tidak seolah-olah tidak melihat. Ada hijab yang menutupi kita. Walaupun kita melihat, tidak berpengaruh. Mau artis Korea nampil di sini biasa aja kita. Karena seorang perempuan wanita yang soleha bukan melihat fisiknya, dia tidak melihat fisiknya, tapi dia melihat bagaimana dalamnya.
bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya. Maka digunakan absar, bukan ayun, bukan matanya. Ya kalau ingin ajarkan bukan mata, tapi bagaimana kemampuan mata itu melihat. Bukan bagaimana cowok tadi, tapi kalian lihat bagaimana isi dalamnya. Sholat enggak orang nih? Sholat enggak? Baca Quran enggak? Baik enggak dia? Beriman enggak dia? Rajin sholat subuh enggak? Ganteng tapi enggak sholat, ngapain? Hah? Walaupun ganteng kayak siapa ya artis yang paling ganteng? Siapa sekarang yang paling ganteng artis? Yang laki-laki siapa? Hah? Siapa yang kalian tahu siapa kira-kira? Hah? Ya? Jongkok? Apa? Hah? Jongkok? Siapa? Zul Azmi, Gus Azmi. Oh gitu ya. Iyalah. Hah? Dia siapalah kan banyak yang kata ganteng. Kalau kalian melihatnya jangan terpukau. Jangan kalian terpukau, jangan kalian takjub. Biasa-biasa aja melihat laki-laki yang seganteng apapun, biasa aja. Kenapa? Dia bukan muhrimku, kecuali dia telah menjadi suamiku. Baru dia kau lihat terus setiap hari. Kalau jadi suami, kalau perlu kau begini. Gantengnya suamiku, masya Allah. Kalau sudah jadi suami, kalau enggak seganteng apapun, jangan membuat engkau takjub, terpukau, kagum. Tidak perlu, biasa-biasa aja. Yaghdud min absarihim, biasa-biasa aja. Ingat ya, kalau dalam hatimu masuk laki-laki, Al-Quran tidak mau masuk. Oleh sebab itu ngapal Quran duluan. Urusan laki-laki itu urusan ke 10.000. Nanti urusan laki-laki. Paham? Paham semuanya? Nanti ada masanya. Sekarang belum masanya lagi. Engkau hafal Quran dulu 30 juz. Buat pakaian takwamu tuh rajutannya kuat. Zalika min ayatillah. Buat kuat pakaian takwa dulu, supaya yang datang nanti yang kuat juga ketakwaannya. Iya, kalau kalian takwa jangan khawatir, datang yang ganteng, yang cakep, hafal Quran juga. Sempurna, perfect Allah beri, sesuai dengan yang kau inginkan. Kalau kau takwa sama Allah, nanti itu belum apa-apa sudah sibuk aja, cowok aja, sudah ada yang pacaran lagi. Gimana mau ngapal Quran gitu? Lambat hafal Quran, kau sibuk pacaran. Paham? Jangan masukkan yang lain ke dalam hatimu kecuali Allah. Jangan masukkan yang lain dalam hatimu kecuali ayat-ayat Allah. Itulah yang masuk dalam hati, dan itulah pakaian takwa. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Tundukkan pandangan matamu. Jaga dirimu wahai perempuan. Sebenarnya ini harus lebih luas lagi tadinya. Bisa dibahas tadi ilmiah bagaimana dengan cadar. Kalian pelajari dengan cadar. Di sini kan ada yang bercadar, ada yang tidak, supaya kalian paham. Oh begini alasannya bercadar, oh begini alasannya tidak bercadar. Kan soal aurat kan bisa dikembangkan tadi. Lihat bagaimana pendapat Hanafi, masalah bagaimana Hambali, bagaimana Syafi'i. Kalian lihat bagaimana Maliki. Lihat perbedaan-perbedaannya tentang perempuan yang menutup pakai cadar ini. Ada istilahnya khumurihin, khumur, luas saja. Ada namanya jalabihin, itu beda tuh. Kalau kalian kaji itu dahsyat tuh. Min jalabibihin, dari jilbabnya. Tapi tadi ini kan min absarihin wa yahfazna furujihin. Wah, ini luas benar maknanya. Ada yang namanya khumur, ada yang namanya jilbab, jalab, ada yang namanya hijab, ada yang namanya niqab, ada yang namanya burqa. Kok Abi tahu nih? Abi sebelum sini Abi belajar duluan tadi. Oh, macam-macam perempuan. Baru Abi tahu. Jadi Abi kemarin Abi belajar. Kenapa Abi mau datang sini? Abi mau belajar gimana sih perempuan. Abi mau tahu gimana anak-anak perempuan. Oh begini rupanya perempuan. Ini kalau kalian pelajari dahsyat. Lebih serius lagi besok kelompok 2 ya. Kalian lebih serius lagi ya. Diskusi dulu. Diskusi. Kalian teliti itu. Kalau kalian kaji ayat demi ayat itu jawabannya hebat. Dahsyat Quran. Satu ayat cukup sebenarnya untuk mau dikaji. Satu ayat aja. Jangan banyak-banyak. Kalau habis senang gitu. Satu ayat tapi dalam dikaji. Ketimbang ayatnya banyak benar mau digaji. Ini agak kebanyakan ayatnya. Padahal cukup misalnya 726 itu udah cukup dikaji. Ala Arab tadi itu. Wahai anak Adam, qad, kenapa pakai kata? Kan kalau membaca kenapa qad pakai sungguh.
Anzalna, artinya benar Allah turunkan alaikum libasa. Nah, diturunkan pakaian atasmu untuk menutup aurat. Walisa walibasu taqwa dzalika khair. Ada juga pakaian aurat, tutup aurat, perhiasan dan pakaian takwa. Yang paling baik adalah pakaian libas dzalika khair. Yang paling terbaik adalah pakaian takwa. Apakah pakaian takwa itu? Bahannya dari apa tadi? Bahan pakaian takwa itu dari ayat-ayat Allah yang kau baca, yang kau hafalkan, yang kau amalkan dalam kehidupan. Engkau sudah menjadi perempuan sejati. Kalau engkau pelajari Quran, makanya perempuan yang tidak membaca Quran, dia sama hanya dengan telanjang. Siapa orang yang tidak pernah baca Quran, dia telah membuka auratnya. Oh, yang penting tutupi dulu hatinya, nggak perlu pakai hijab dulu. Itu kata-kata setan. Kata-kata siapa? Setan. Tampaknya baik. Setan tuh hebat, dibuatnya tampaknya baik. Gak usah lah pakai hijab duluan, tutup dulu hatinya. Tadi kata gambar pun nggak bisa begitu, zahir batin. Bersihkan hati, yang penting bersihkan hati. Gimana membersihkan hati? Sedangkan zahirmu jarang mandi. Ada orang belum apa-apa ngomong, udahlah nggak penting. Yang penting bersihkan dulu hati. Gimana membersihkan hati? Sedangkan zahirnya nggak kau bersihkan, sedangkan zahirnya malas kau bersihkan. Malas mandi misalnya. Gimana mau membersihkan batinnya? Sebelum batin, zahir dulu. Wal awal wal akhir wal zahiru wal batin. Manusianya zahir batin. Jangan langsung batin aja. Yang penting hatinya. Enggak bisa begitu dong. Yang penting hatinya. Tidak, mulai dulu dengan zahirnya, perlihatkan bahwa engkau itu adalah seorang perempuan sejati. Pertanyaan terakhir. Ini sebelum habis. Jam berapa nih? Zuhur? 12. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa jawab? Kenapa perempuan harus menutup auratnya? Nah, coba buka lagi ayat surah 33:59. Jawabannya di situ juga tuh. Nah, cuman kalian nggak perhatikan sungguh-sungguh. Coba buka 33 ayat 59 tadi. 3 boleh ya? Lihat ayatnya. 33:59 tadi. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'ala min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna fala zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Coba kalian perhatikan di sini. Untuk apakah perempuan menutup auratnya? Supaya apakah? Mengapa Allah perintahkan perempuan menutup aurat? Supaya apa? Di sini jawabannya. Hah? Apa? Pertama apa? Supaya tidak diganggu. Sebelum itu supaya apa lagi? Itu tuh agar mereka lebih mudah dikenali. Jadi perempuan pakai jilbab nutup aurat supaya dia mudah dikenali. Kalau kalian nggak pakai jilbab keluar tadi teman buka jilbab di kemana-mana, itu malaikat nggak kenal. Dengar ini ya. Dengar ini. Kalau ada perempuan keluar rumahnya melepaskan penutup dirinya, dibukanya auratnya, terlihat oleh laki-laki, itu malaikat tidak kenal siapa dirimu. Tidak kenal malaikat. Maksudnya supaya mudah dikenali. Padahal kan susah dikenali, apalagi kalau pakai cadar. Abi kan susah kenal kan, ditemu di mall misalnya. Siapa nih ya? Abi coba lihat matanya aja. Kan malah lebih susah Abi mengenali. Tapi kenapa kata Allah supaya mereka mudah dikenali? Maksudnya malaikat itu dia melihat dari tanda-tanda. Ya namanya wanita solehah itu terlihat dari dia menutup aurat. Yang tidak menutup aurat dalam pandang malaikat, ini wanita musyrik nih. Maka walaupun dia berbuat baik, tidak dicatat malaikat sebagai kebaikan. Karena malaikat tidak kenal. Malaikat kenal dengan wanita-wanita yang menutup aurat. Jadi kalau kalian menutup aurat, Masya Allah, makhluk Allah yang di langit kenal semua dengan dirimu. Disebut-sebut Allah dan malaikatnya. Lihat tuh, hambaku yang solehah tuh. Lihat tuh, hijab for muslimah tadi. Lihat haura, apa tadi? Haura nisa. Haura niswa. Lihat itu perempuan-perempuan kenal Allah dan malaikatnya menyebut-nyebut nama perempuan yang menutup auratnya dengan baik supaya kalian mudah dikenali oleh malaikat. Lalu catatnya, kalau kalian keluar rumah menutup aurat seperti ini, setiap langkah kalian pahala semua. Catatan pahala semua, kebaikan. Gitu. Sebaliknya kalau kalian melepas aurat, setiap langkah malaikat nyatat dosa, neraka. Apa mau kalian gitu? Jangan cuma di TCA pakai jilbab, pakai apa namanya?
syar'i, keluar TCA pas libur ketemu di mall nggak pakai jilbab dia. Alhamdulillah, itu perempuan yang tidak dikenali oleh malaikat. Untuk apa kita pakai jilbab? Supaya apa? Mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Lalu kalau kalian begini kan orang kurang mau ganggu. Coba kalau perempuan yang pakai celana pendek, apa kata laki-laki? Ganggu, malah bisa diperkosa ceweknya. Gitu. Oleh sebab itu kalian jaga kehormatan. Jaga kehormatan dirimu wahai perempuan. Jangan kau tampakkan. Termasuk suaramu itu juga aurat nggak perempuan? Sebab itu kalau perempuan kalau ngomong sama laki-laki, suaramu jangan mendayu-dayu. Siapa namamu? Namaku Anissa. Ada apa ya? Kenapa nanya-nanya? Ada apa? Jangan begitu perempuan. Kalau dengan laki-laki yang bukan suamimu dia ngomong, siapa namamu? Nisa. Kenapa nanya? Gitu. Tegas. Lagi. Mau kemana? Mau sekolah? Mau kemana? Mau sekolah. Kenapa? Ada apa ya? Nah. Ngenyek. Ke perempuan ngenyek. Gatel. Perempuan apa? Terus semuanya gatel. Jangan jadi perempuan gatel. Suaramu jangan dilunak-lunakkan, jangan dilebut-lebutkan suaramu. Nanti dalam surah Al-Ahzab itu ada. Jangan engkau lunakkan suaramu. Ada. Dalam surah Al-Ahzab itu coba cari nanti ayatnya. Ada kalian lihat? Wahai perempuan, jangan engkau lunakkan suaramu, jangan mendayu-dayu kalau ngomong sama laki-laki. Tegas kalau ngomong, kecuali sama suami. Kalau sama suami baru, kalau sudah di rumahnya sama suami, sudah makan bang? Abang capek ya? Mau dipijitin bang? Nah, itu kalau sudah suami. Tapi kalau bukan suami, ngapa nanya-nanya? Tegas. Siapa namamu? Aisyah. Kenapa? Gitu, biar takut dia, jadi nggak jadi ganggu. Karena perempuan tuh suaranya saja bisa mengundang hasrat laki-laki. Baru suaranya saja. Assalamualaikum. Udah salat belum? Jangan lupa ya sahur ya. Dadah. Apa? Perempuan begitu ngapain? Ada nggak begitu Ramadan nih? Kamu udah sahur belum? Jangan lupa ya tahajud malam ini ya. Kita tahajud bareng ya. Aku di sekolahan, kamu di rumah ya. Geli ya dengarnya tuh. Kalian jangan jadi perempuan seperti itu. Jangan mau. Itu murah hargamu, murah. Perempuan itu mahal. Jangan jadi murahan. Perempuan makhluk terhormat, perempuan makhluk surga. Jangan kau buat murah. Jangan suaramu kau lembut-lembutkan, kalau lunak-lunakkan suaramu dengan di hadapan laki-laki. Kalau dengan laki-laki tegas suaramu. Cukup yang pendek-pendek aja kata-katanya. Mau kemana? Sekolah. Itu aja jawabannya. Mau kemana? Mau kemana dek? Sekolah. Cukup gitu aja. Walaupun dia gantengnya. Boleh ditemani nggak? Nggak boleh. Gitu. Kira-kira masih pada nunggu ada nggak? Ngeri deh, lari deh. Kemana dek? Mau sekolah bang. Sekolah bang. Itu sudah mulai itu. Siapa yang ngantar? Nggak ada yang ngantar bang, seorang jalan kaki bang. Abang ngantar ya? Boleh. Kalian jangan jadi perempuan yang seperti itu. Paham semua ya? Jaga kehormatanmu wahai perempuan. Makanya ketika haji wada terakhir, dengarkan nih. Haji wada itu haji terakhir perpisahan Rasulullah sebelum Rasul meninggal. Rasulullah beri pesan khusus buat perempuan. Diulang 3 kali. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Khusus Rasulullah berpesan buat perempuan. Wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Takwa kalian wahai perempuan. Karena negara ini hancur gara-gara perempuan. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara perempuan. Kalian hati-hati. Kalian makhluk surga, jangan keluar dari surgamu. Perempuan itu makhluk surga, jangan keluar dari surga. Kalau engkau seperti ini, engkau makhluk surga, menutup aurat, rajin mengaji, menghafal Quran, engkau makhluk surga, jangan keluar dari surgamu. Paham semuanya? Paham. Nanti coba kajian tentang cadar.
pelajari lagi tentang cadar supaya punya pengetahuan. Oh begini. Jadi kan tidak saling menyalahi. Makanya ambil di sini yang mau bercadar silakan. Yang nggak bercadar nanti nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Sebagaimana tadi, jalabibihin, ada khumur, ada jal. Kalau khumur tuh ini jalabibihin itunya, gamis, jubah panjang. Ini namanya jalabibihin. Kalau baca ya penjelasan di apa namanya di buku gitu. Terus kalau apa namanya khumur tadi ini nih, kerudung kepala yang turun sampai ke di bawah dada tadi. Nah, seperti kalian ini. Kerudungnya sudah lewat dari dada, lewat ke bawah dada, dan bajunya jubahnya panjang. Ini sudah menutup aurat, berarti sudah pakaian syar'i. Adapun yang bercadar silahkan, yang tidak pakai cadar nggak ngapa-ngapa. Jangan saling menyalahkan. Wih teroris ya. Kan kayak gitu. Nggak boleh kalian bilang gitu. Nggak boleh tuh. Asal ada ketemu perempuan yang bercadar dikata-katain, itu nggak boleh. Itu dosa. Itu aurat, itu kalian sudah menampakkan aurat. Sebaliknya yang bercadar pun jangan juga menganggap yang lain tidak syar'i. Ini kau tuh salah, kau tuh nggak boleh juga. Harus, makanya perlu dipelajari. Lihat perbandingan 4 mazhab tentang cadar. Lalu kita punya pengalaman. Oh ini alasan kita bercadar, ini alasan kita tidak bercadar. Lalu di TCA ini saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh kita bermusuh-musuhan karena gara hal-hal yang kita belum tahu penjelasannya itu. Tidak masalah. Kalau kalian mau pakai cadar semua, habis senang aja. Karena itu memang ada dalam mazhab itu. Tapi kalau tidak bercadar, tidak masalah juga. Kenapa? Macam-macam pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Karena mengatakan hulu, berlebih-lebihan. Ada yang pendapat seperti itu. Kalau mau ikut paham yang mana? Silakan aja. Tidak boleh kita ribut, saling mencela, saling menjatuhkan, saling menghina satu dengan yang lain. Itu yang aurat terbuka seperti itu. Mulutmu aurat. Kalau kau ingat ngomong temanmu, kayak teroris, itu telah terbuka aurat dirimu. Atau sebaliknya, engkau tuh nggak sunnah, tahu nggak? Nah itu nggak boleh juga seperti itu. Silakan masing-masing dengan apa yang diyakininya. Kita di sini saling menghormati, saling menghargai. Yang penting kalian semua mawaddah fil qurbah. Program ini tujuan utamanya supaya tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian semua. Senang nggak kalian lihat yang nampil? Habis lihat kalian senang semua, ketawa, gembira melihat temannya tampil. Ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam gayanya. Itu dalam rangka untuk tumbuh kasih sayang dalam diri kita semua. Makanya usahakan hadir semua. Nanti temanmu yang kedua tampil, yang lain lihat. Nah, itu bisa dapat pengetahuan sekaligus dapat hiburan juga. Kan dapat hiburan kan? Kayak tadi siapa? Kan menghibur. Menghibur kan, kita senang gembira. Itu namanya orang muslim itu. Salah satu tugas orang beriman, buat teman yang beriman itu gembira, bahagia. Tugas utama seorang beriman, tugas utama seorang muslimah, mukminah, buat temanmu yang sama-sama beriman itu gembira, bahagia. Itu salah satu akhlak yang terbaik. Buat orang lain gembira dengan kehadiran dirimu, buat orang lain bahagia dengan hadirnya dirimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.